Hai minasang, konnichiwa. Bertemu lagi dengan saya Natalia. Oke, seperti biasa, hari ini kita akan menjelaskan bunpo yang dijelaskan Yanto Sensei tadi pagi. Oke, hajime masyo. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oke, minasang, hari ini kita akan belajar penyambung konteks ya minasang. Ini materinya nyambung dengan materi yang kemarin ya minasang. Jadi di sini kata kerja bentuk mas dirubah ke futsu, entah itu jisokei, takei, naikei, taikei ya. Bertemu dengan kata benda ini artinya yang di kata kerja ini jadi seperti anak kalimat ya minasang. Jadi di sini ya ini di sini ini kita isi dengan bentuk tergantung bentuk futsunya ya minasang. Kalau bentuk futsu artinya akan, takei telah, nai tidak, tai ingin, ini baru ditambahkan di lalu kata kerjanya ya minasang. Contohnya korewa kakasang ga kau kuruma, artinya ini adalah mobil yang karena ini jisho jadi kita ambilnya akan, yang akan dibeli oleh saudara kakak. Kenapa di sininya ganya bukannya? Karena sama kayak yang kemarin ya minasang, kata kerja futsu bertemu dengan kata benda ini menjadikan ganya ini artinya oleh. Ini satu konteks ya minasang. Oke, sugi contoh yang menggunakan takei, korewa kakasang ga kata kuruma, artinya ini adalah mobil yang telah dibelikan oleh saudara kakak. Contoh pakai naikenya ya minasang, korewa kakasang ga kawanai kuruma, artinya ini adalah mobil yang tidak diberikan oleh saudara kakak. Terakhir kita pakai contoh yang taikei yang artinya ingin ya minasang, korewa kakasang ga kaitai kuruma, artinya ini adalah mobil yang ingin dibeli oleh saudara kakak. Oke, perhatian minasang buat futsu bentuk jisho bertemu kata benda ini artinya dua ya minasang, bisa untuk ataupun akan. Ini tergantung kegunaannya ya minasang. Kalau suatu pernyataan ini bisa artinya akan, tetapi kalau untuk fungsi ini artinya untuk ya minasang. Contohnya di sini korewa kakumono. Kakumono ini bentuk jisho kei-nya kakimas ya minasang bertemu dengan mono. Jadi ini artinya untuk ya minasang. Oke, artinya ini adalah barang untuk menulis. Jadi ini suatu kegunaan kita bisa pakai artinya untuk ya minasang. Contoh lagi, basu o motsu tokoro, artinya tempat. Karena ini kata benda kata kerja futsu jisho artinya tempat untuk menunggu bis. Sugi, kita akan masuk ke ini minasang, jajaran awal satu kata benda. Ini jadi jajaran awal ini bukan simbol awal terjemahan ya minasang, tetapi jajaran awal ini adalah kata benda yang nantinya diartikan awal setelah adanya simbol terjemahan awal ya minasang. Jadi kalau ada simbol terjemahan awal, terjemahkan dulu itu, kemudian kalau ada jajaran awal ini entah itu to,
ya, tari-tari, si, toka-toka atau tanda kutip. Karena ini satu konteks, jadi terjemahkan ini dulu ya minasang. Terjemahkannya juga dari depan terus ke belakang, terus kalau setelah ada kalimat lagi terjemahkan sampai partikel wa ya minasang. Oke, catatan untuk di sini ya di sini ini tidak memiliki arti ya minasang. Tari juga tidak memiliki arti dan tanda kutip juga tidak memiliki arti ya minasang. Dan catatan lagi di sini untuk toka ini terjemahkannya dahulukan ya minasang. Kalau yang lainnya ini kata bendanya dulu yang diterjemahkan. Kalau toka ini tokanya dulu diterjemahkan ya minasang. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini ya minasang. Kita mulai dari bentuk si ya minasang. Kita lihat di sini menggunakan si ini nanya hilang, inya ada, kata bendanya menggunakan da, dan bentuk futsu ya minasang, kata benda mo. Si ini terjemahan akhir ya minasang, ini artinya bukan dan minasang, tetapi lagi pula ini konteks persebaban ya minasang, ini artinya lagi pula. Ini bukan artinya dan ya minasang, jadi si ini artinya lagi pula. Contohnya jouzudasi, shiroishi, ganbarushi, kawaishi, deskara suki des. Karena ini si kata sifatnya jadi pakainya da ya minasang. Kita artiin dari awal ya minasang. Lagi pintar lagi pula, putih lagi pula, semangat lagi pula, lucu lagi pula, oleh karena itu suka. Jadi lagi pulanya ini terjemahinya di akhir ya minasang. Terjemahin kata benda dulu. Sugi kita akan bahas tentang toka. Toka ini artinya sama halnya ya minasang, bukan dan ya minasang. Ini mendaratkan beberapa kata sebagai sampel atau contoh. Toka ini minasang, toka ini berasal dari to iuka atau to imas. Jadi kadang kita untuk meringkas menyimpelkan jadi disingkat menjadi toka ya minasang. Ini toka ini berasal dari to imas yang dibentuk jishokan jadi to iuka lalu disimpelkan menjadi toka yang artinya seperti halnya ya minasang. Contohnya di sini Heya no naka ni hong toka beddo toka kagami toka arimas. Artinya akan ada dari depannya minasang. Seperti halnya buku, seperti halnya tempat tidur, seperti halnya cermin di dalam kamar. Sugi kita akan membahas tentang deska. Deska ini 2K ini artinya atau ya minasang. Ini artinya atau. Tetapi ini bukan arti yang sesungguhnya ya minasang. Kalau atau ini kotoba yang sesungguhnya adalah matawa ya minasang. Tetapi 2K ini double K ini
bisa diartikan atau ya minasang. Contohnya di sini minasang. Akai borupen desu ka? Kuroi borupen desu ka? Ini artinya pulpen yang merah atau pulpen yang hitam. Oke, Sugi kita akan masuk ke ya minasang. Jadi ya ini tidak memiliki arti ya minasang, tidak diartikan, tetapi fungsinya sama ya minasang untuk menderetkan beberapa kata sebagai sampel atau kata benda. Contohnya, heya no naka ni hong ya beddo ya kagami ga arimasu, artinya akan ada buku, karena tidak diartikan jadi langsung saja minasang, tempat tidur, cermin di dalam kamar. Sugi kita akan membahas nado ya minasang. Nado ini dan lain-lain ya minasang, ini dan lain-lain. Jadi seperti ini minasang. Kalau kata benda ini kita bisa menggunakan iya. Kata benda ya, kata benda nado ga. Nado bisa menggunakan ga, kata kerja pasif atau kata sifat bisa menggunakan o, kata kerjatif ini dan lain-lain ya minasang. Jadi ya ini kita bisa menggunakan nado ataupun tidak juga tidak apa-apa ya minasang. Jadi ini terpisah. Kalau ya ini tidak harus menggunakan nado ya minasang, tetapi kalau nado ini jelas artinya dan lain-lain ya minasang. Begitu juga tari. Tari ini hanya digunakan untuk kata kerja ya minasang, dan tari ini juga kita bisa tanpa menggunakan tarisi di belakangnya minasang. Ini karena ini berbeda ya minasang. Ini artinya dan lain-lain. Kalau tari ini bisa di belakangnya, kalau si tari ini bisa menggunakan mas, maseng, takei, naike ataupun tekei yang ada lanjutannya ataupun te akhiran ya minasang. Oke, contohnya seperti di sini. Heya no naka ni hong toka beddo toka kagami nado ga arimasu. Artinya akan ada buku, lemari, tempat tidur, cermin dan lain-lain di dalam kamar. Nah, jadi nado ini bisa digabungkan dengan toka, dengan ya. Ini bisa ya minasang karena nado ini artinya dan lain-lain. Oke. Kita masuk ke tari-tari si mas. Ini kata kerja yang minasang menceritakan deretan hal yang dari beberapa kata kerja. Oke, kita lihat contohnya di sini. Asta restoran de gohang o tabetari tomodachi to hanashi tari shimasu. Artinya, karena tidak ada simbol terjemah awal, jadi kita terjemahin dari belakang. Akan makan nasi, berbicara bersama teman, dan lain-lain di restoran. Oke, Sugi kita akan membahas, sebelumnya kita akan membahas ini dulu ya minasang. Jadi ga yang artinya oleh ini kalau di depannya ada kata kerja bertemu kata benda ya minasang, artinya ini bisa yang di ataupun untuk kalau jishoke ya minasang. Kalau ga yang artinya ini di depannya hanya ada kata kerja tidak diikuti kata benda, atau kebalikannya hanya ada kata benda tidak ada kata kerja. Jadi hanya salah satunya ya minasang. Tetapi kalau
ada keduanya ini berarti ganya ini artinya oleh ya minasang. Oke, Sugi, kita akan membahas tentang keterangan waktu tanya ya minasang. Kata keterangan tanya ini menggunakan ka, tapi di sini tanpa des ya minasang, tanpa des. Kalaupun ditambahkan ka lagi ini sunnah ya minasang, karena kata tanya jika langsung ditambahkan ka tanpa adanya des ini menjadi kata benda ya minasang, bukan lagi kata tanya. Jadi penggunaannya ya sama seperti kata benda pada umumnya, karena kata tanyanya kan sudah diubah ke kata benda dengan menambahkan ka tanpa adanya des. Seperti di sini ada dare, ada dono kata benda, karena ada no pasti ada kata benda. Doko di mana, dare atau donata ini bentuk sopan, docira, ikura, nani atau nan, itsu, dona ini kata sifatna tempel dengan kata benda. Dareka ditambah dengan ka ini artinya seseorang. Dare ini siapa? Dare ini siapa? Kanya ini suatu, jadi suatu siapa? Suatu siapa ini menunjukkan orang, jadi dareka ini artinya seseorang. Dokoka, doko ini tempat di mana, kanya ini suatu. Jadi suatu tempat, bisa sesuatu tempat ini di mana. Bisa juga do omoimaska, ini bagaimana, do shimashitaka atau do shite atau do shita ini kenapa, nande kenapa, dengan apa, nan apa, d-nya dengan, jadi dengan apa ataupun kenapa, itsuka itsunya kapan, kanya suatu, jadi suatu saat ataupun kapan-kapan, nanika atau nanka sesuatu apa, kanya sesuatu, nanya apa, jadi sesuatu apa. Jadi kesimpulannya kata keterangan tanya ini kalau ditempel dengan ka langsung tanpa adanya des ini adalah kata benda. Jadi kalau ketemu dengan ditempel dengan kata kerja ini perlu partikel juga ya minasang. Contohnya, oke minasang, ijo desu, arigatou gozaimasu.